Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan. Jangan bosan-bosan ya. Dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotour. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Mengharukan. Dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit kembali ke kamar Alia dan melihat istrinya masih tertidur pulas. Radit mandi dan mengganti pakaiannya. Dia bersiap pergi menemui Tommy. Bunda, panggil Radit mencari Ibu Fatimah. Ya, jawab Bu Fatimah yang baru keluar dari kamar Haikal. Bunda, aku mau keluar menemui Tommy dan mengurus para penjahat itu. Aku titip Alia dan Haikal ya Bun. Pinta Radit pada Bu Fatimah. Pergilah nak, Bunda di sini dengan mereka. Semoga semua permasalahanmu segera selesai. Ucap Bu Fatimah. Radit mencium tangan Bu Fatimah sebelum berangkat ke kafe. Kali ini, dia didampingi oleh Farel dan Eugene. Sementara anak buahnya yang lain di rumah, menjaga Alia dan anaknya. Radit melajukan mobilnya kencang, menuju kafe yang disebutkan Tommy. Tommy memilih ruang VVIP sebagai tempat mereka bertemu. Dengan langkah mantap, Radit berjalan menuju ruangan yang disebutkan, diikuti Farel dan Eugene. Radit membuka pintu dan sedikit terkejut melihat ada Darren dan seorang pria tua di sampingnya. Selain Tommy, Dicky, dan Juan. Ada apa ini? Tanya Radit penasaran. Duduklah. Pinta Tommy mempersilahkan Radit duduk. Dit, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Ucap Tommy. Radit masih menatap bingung. Masih belum bisa memahami tujuan pertemuan ini. Nah, panggil Agus. Radit menoleh ke arahnya. Tampak seorang pria tua, namun masih tersisa ketampanan di wajahnya. Aku adalah kakekmu. Ayah dari Aldi, papamu. Ucap Agus dengan suara bergetar. Kakek? Ucap Radit terkejut. Bahkan suaranya hilang dan wajahnya terlihat sangat bingung dan pias. Iya nak, aku kakek kandungmu. Selama ini mencarimu hingga aku melihatmu di hari pernikahanmu dengan Putri Tunggal Kusuma. Wajahmu yang sangat mirip dengan anakku membuatku penasaran dan menyelidikimu. Ternyata benar, kau adalah cucuku. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Semua orang mengaku keluargaku. Bagaimana aku bisa percaya? Ucap Radit. Aku punya buktinya nak, dan aku benar kakekmu. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Radit menatap Tommy, dan Tommy mengangguk. Radit tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya kini muncul sebagai keluarga, membuat hatinya menghangat, sekaligus sedih. Rasa bahagia yang membuncah, menyesakkan dadanya, mendorong setitik air mata keluar hingga membuat matanya berkaca-kaca. Dadanya bergemuruh hebat, jantungnya berpacu cepat. Dengan perlahan, Radit bangkit dan berjalan menuju kakeknya dan langsung memeluknya erat. Kakek. Ucapnya tanpa bisa membendung air matanya yang menetes. Begitu bahagia saat dia tahu masih ada seseorang yang memiliki ikatan darah dan batin dengannya. Menghilangkan kesepian dan kesendiriannya selama ini, yang hidup sebatang kara. Agus juga menangis memeluk erat cucunya yang begitu ia rindukan. Penantian panjangnya selama bertahun-tahun untuk dapat melihat cucunya terkabul. Tubuh Agus bergetar, menahan tangis bahagianya. Setelah puas memeluk Radit, Agus melepaskan pelukannya. Meraba wajah Radit dengan tangan keriputnya yang gemetar. Aku sangat bahagia, nak. Di sisa akhir hidup, aku bisa menemukanmu. Ucapnya.
kakek. Ucap Radit kembali memeluk tubuh tua Agus. Setelah itu, Radit menuntun Agus kembali duduk di kursinya. Agus menceritakan semua kejadian di masa lampau, mulai dari kecelakaan Aldi dan Rianti, hingga kecelakaan yang menimpa besannya, Tuan Tanjung. Agus juga membeberkan beberapa kejahatan Jesselyn dan Antonio yang sengaja membuat perusahaannya bangkrut dan mengambil alih semuanya, hingga dia menjebak Danu, sehingga Danu dianggap korupsi dan diusir jauh dari Jakarta. Dia terpaksa hidup sendiri dalam kesederhanaan karena semua hartanya diambil oleh Jesselyn. Hanya satu yang tidak bisa Jesselyn lakukan, merubah surat wasiat Tuan Tanjung jika seluruh hartanya akan jatuh kepada cucunya, anak dari Aldi dan Rianti, yang dibuktikan dengan tes DNA. Jesselyn hanya bisa menjalankannya tanpa bisa menguasainya, karena pihak notaris terus mengawasinya. Lalu, bagaimana kakek bisa bersama dengan Daren? Tanya Radit. Aku pernah mengunjungi Danu. Dia juga sama sepertiku, hidup dalam kesederhanaan. Dan aku mengajak anaknya untuk kuliah di Jakarta. Saat aku tahu kau adalah cucu kandungku, aku ingin menghampirimu. Tapi Jesselyn ada di sana. Aku takut dia membahayakan nyawamu. Maka saat aku tahu kau mencari seorang asisten, aku meminta Daren melamar dan akhirnya dia diterima. Aku tahu banyak tentangmu darinya. Dan aku berusaha melindungimu dengan menempatkannya di sisimu. Ucap Agus. Kini semua sudah jelas. Dan bibi Jesselyn juga sudah di tangan polisi. Kakek mau kan ikut denganku pulang ke rumahku? Tanya Radit. Tapi apa istrimu mau menerima kakek? Tanyanya. Pasti kek, Alia gadis yang baik. Dia pasti senang menerima kakek. Ayo. Ajak Radit. Mereka semua keluar dari kafe tersebut dan pulang ke rumah masing-masing. Radit membawa Agus ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan istri dan anaknya. Sedangkan Daren akan menemui Danu. Tommy pulang ke rumah mertuanya menjemput Rania. Dan Juan pulang sendiri ke apartemennya. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.